nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalankan amal ibadah yang sangat baik, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang kita akan baca hadis yang ke berapa, Pak? Hadis yang ke-38. Saya baca teks hadisnya. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis ini adalah hadis qudsi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis qudsi, ya, sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ini berbeda dengan Al-Qur'an dari beberapa sisi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi ini bukan Al-Qur'an, hadis qudsi. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq. Barang siapa yang memusuhi, yang menyakiti wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa terus mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
Dan apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan apabila dia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberinya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan apabila dia meminta pertolongan kepadaku, maka sungguh aku akan beri kepadanya pertolongan. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sekali lagi saya ulang bahwasanya hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang apa aku wajibkan kepada dirinya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu yang sunnah sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan apabila dia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberinya. Dan apabila dia meminta pertolongan kepadaku, maka sungguh aku akan menolongnya. Jadi kaum muslimin muslimat ya rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang banyak diperhatikan oleh para ulama. Hadis yang banyak dibahas oleh para ulama. Dan mereka para ulama menamakan hadis ini dengan hadis aulia. Hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hadis yang paling mulia, hadis yang paling lengkap, hadis yang paling jelas yang mengabarkan kepadaku tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wali Allah itu? Bagaimana kita bisa menjadi wali Allah? Maka hadis ini adalah hadis yang paling lengkap, hadis yang paling mulia yang berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hadis ini dinamakan oleh para ulama dengan hadis al-auliya, hadis para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis qudsi, dan kita tidak ulang lagi apa itu hadis qudsi dan apa perbedaannya dengan Al-Qur'an, karena pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan. Tapi yang jelas bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada setidaknya 4 poin, ada 4 faedah, 4 pelajaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hadis ini. Poin yang pertama, pembahasan yang pertama, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita bahayanya kalau kita memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan kepada kita bahayanya kalau kita menyakiti, memusuhi, melawan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan perang dengannya. Mengumumkan perang dengan orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah atau menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengumumkan perang, dan ini ancaman yang berat dari Allah, maka memusuhi, menyakiti wali-wali Allah ini merupakan kabairud dzunub, merupakan dosa-dosa besar. Karena di antara tanda dosa besar itu yaitu bahwasanya sesuatu tersebut ada ancaman khusus dari Allah, dari Rasulullah SAW. Jadi kalau suatu kemaksiatan, suatu dosa ada ancaman khusus dari Allah, misalnya Allah mengumumkan perang, Allah melaknat dan seterusnya, maka ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut merupakan dosa besar.
Jadi memusuhi Allah, memusuhi wali-wali Allah, menyakiti wali-wali Allah yang merupakan ya dosa besar dan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Bahkan telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya dahulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingkari 3 sahabat yang mulia, yaitu Salman, Suhaib dan Bilal radhiyallahu anhu. Dan tatkala mereka bertiga, yaitu Salman, Suhaib dan Bilal radhiyallahu anhu, yang mengatakan kepada Abi Sufyan ya, pemuka Quraisy pada saat itu, mengatakan mengancam ya akan membunuhnya, memenggal kepalanya. Ya, maka Abu Bakar menegur mereka. Yang menegur dan Abu Bakar mengatakan, "Ataquluna hadza li syai'i Quraisy wa sayyidi." Apakah kalian mengatakan hal seperti itu kepada pemuka Quraisy, pembesar Quraisy? Abu Bakar mengingkari mereka. Maka kabar tersebut datang sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kabar tersebut sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakr, la'allaka abwatahu la in kunta abwatahu laqad abwatahu." Wahai Abu Bakar, ya, bisa saja engkau menyakiti, membuat mereka marah, membuat 3 sahabat tersebut marah. Seandainya engkau membuat ketiga sahabat itu marah, maka sungguh engkau telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Apabila kamu membuat mereka marah, maka berarti engkau telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Artinya Rasulullah mengingkari ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan mendukung apa yang dilakukan oleh Suhaib, ya 3 sahabat tersebut, Salman dan Bilal. Ini Abu Bakar yang mengatakan. Ya, Abu Bakar yang menyelisihi ya 3 sahabat. Yang 3 sahabat tersebut dalam keadaan benar. Ya, maka itu diancam oleh Rasulullah. Kamu memarahi mereka, membuat mereka marah, maka engkau berarti membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Kalau kita membuat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, maka berarti kita membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kita. Wa na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, ya hadis ini menjelaskan bahayanya ya kalau kita ya memusuhi, menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menetapkan adanya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali Allah itu ada di antara manusia yang mereka itu yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan mereka sebagai wali Allah. Jadi wali Allah itu ada. Ya hanya saja ya kita akan sebutkan ya ciri-ciri siapa itu wali Allah. Siapa yang berhak untuk yang mendapat ya julukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman kita sekarang wa na'udzubillahi min dzalik, ya orang yang sembarangan dalam menyebut wali-wali Allah, menjadikan bahkan mungkin orang gila jadi anggap sebagai wali Allah, orang yang kurang waras, orang yang jauh dari agama dan yang lainnya, orang punya keanehan yang lainnya, jadi anggap sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini justru yang menghinakan ya wali Allah itu sendiri. Jadi wali, ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, wali itu diambil dari bahasa Arab, diambil dari kata wilayah. Wilayah ya ini artinya adalah al-qurb wal mahabbah, yaitu dekat dan cinta. Jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali dari kata wilayah yang artinya adalah al-qurb wal mahabbah wan nusrah. Wilayah itu artinya dekat, cinta dan pertolongan. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama bahwasanya ya wali Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu dekat, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Dengan beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan beribadah. Maka ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya wali Allah itu adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga Allah mencintai ya orang tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat yang dinamakan oleh para ulama dengan ayat al-imtihan, yaitu ayat ujian. Ayat ujian. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian ya dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dinamakan ya sekali lagi oleh para ulama dengan ayatul imtihan, ayat ya ujian. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Bahkan mungkin semua mengaku cinta Allah, semua mengaku cinta Rasulullah SAW. Tapi Allah dan Rasulullah tidak butuh pengakuan. Yang Allah dan Rasulullah SAW butuhkan adalah bukti dari cinta tersebut. Makanya dahulu para penyair mengatakan, ya kullun yadda'i waslan bilaila wa laila tunkidu bidzaka. Ya banyak orang yang mengaku ada hubungan spesial dengan Laila. Ya. Tapi Laila mengingkari hubungan ya semuanya itu. Ya, semuanya mengaku punya hubungan dengan Laila. Ya. Para laki-laki ya mengaku ya memiliki hubungan dengan Laila, tapi Laila mengingkari semuanya. Ya, mengingkari semuanya. Jadi para ulama juga mengatakan laisa sya'nu an tuhibbu walakin nasya'nu an tuhabbu. Ya, yang terpenting perkaranya itu bukan apa kamu cinta atau tidak. Ya, tapi yang terpenting itu adalah kamu dicintai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah mencintai, semuanya mengaku cinta kepada Allah. Tapi yang penting itu bukan pengakuan cinta. Yang penting itu adalah engkau itu benar-benar dicintai oleh Allah atau tidak. Dan tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya wali Allah Subhanahu wa taala, wali Allah yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan ya orang tersebut cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kaum muslimin, semua kaum mukminin bisa menjadi wali Allah. Walaupun ya derajatnya satu dengan yang lainnya nanti berbeda-beda. Ada yang derajatnya rendah, ada yang derajatnya tinggi, tapi semuanya bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kriterianya ya tadi dijelaskan. Ya dijelaskan ya kriterianya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi dua ayat yang menjelaskan tentang sifat wali Allah, ada dua ayat yang menjelaskan tentang sifat wali Allah. Yang pertama adalah surat Yunus ayat yang ke-62 63.
Kemudian surah Al-Maidah ayat yang ke-55 dan 56. Ya, dua ayat tersebut menjelaskan ya tentang sifat ya kriteria wali-wali Allah, yaitu kata Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang punya kelebihan, ya orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa tembus tembok, orang yang bisa menggandakan uang, orang yang bisa yang lainnya, tidak ya. Tapi wali Allah ya tadi, dan semuanya bisa menjadi wali Allah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di apa namanya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia ini, ya dijelaskan oleh para ulama ada 4 hal. Ya, kemampuan di luar apa namanya umumnya manusia. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat ini ya kemampuan di luar apa namanya kemampuan manusia secara umum. Dan mukjizat ini dimiliki oleh para nabi. Mukjizat ini hanya diberikan oleh para nabi. Ya, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, membangkitkan orang yang sudah dikubur, ya, itu adalah mukjizat dan itu benar. Ya, itu mukjizat ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul untuk mengokohkan, yang menguatkan ya kebenaran nubuah nabi tersebut. Bagaimana Rasulullah adalah ya rasul yang banyak mukjizatnya, bisa membelah bulan, mengeluarkan air dari apa namanya sela-sela jarinya sehingga bisa digunakan untuk berwudu para sahabat. Bahkan diriwayatkan 300 sahabat bisa berwudu dari air yang keluar dari sela-sela jarinya Rasulullah SAW. Makanan yang sedikit ya bisa yang diprediksi cuma bisa untuk berdua, tapi ternyata bisa untuk ya banyak para sahabat. Bahkan diriwayatkan 70-80 ya sahabat ya, waktu itu Tolha ya dengan istrinya ya membuat makanan yang sedikit hanya cukup untuk 2-3 orang, maka mengundang Rasulullah untuk makan. Ya maka Rasulullah memanggil para sahabat yang lainnya sehingga Tolha khawatir, loh ini makanya cuma sedikit kalau mengundang banyak orang. 10 dipanggil makan kenyang, ya kenyang sampai kenyang baru keluar, dipanggil lagi 10 ya sampai sekitar 70-80 sahabat, padahal sedikit bisa menjadi banyak ya. Nah, ini adalah ya mukjizat ya Rasulullah SAW. Yang kedua karomah. Karomah ada karomah. Ya. Karomah ini adalah sesuatu yang apa namanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman selain Nabi. Kalau Nabi itu mukjizat, kalau selain para Nabi orang-orang yang beriman itu adalah karomah. Ya mungkin dia punya karomah. Ya suatu apa namanya di luar kemampuan manusia yang Allah berikan. Ini dimiliki oleh diberikan mungkin kepada apa namanya sebagian ya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sana ada namanya ilmu hitam, ya sulap dan yang lainnya. Ini adalah apa namanya itu jin ya. Itu jin itu bukan tanda bahwasanya dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada apa namanya trik sulap. Kalau sulap itu pendusta. Ya mungkin benar tapi itu ya pendusta. Ini sehingga kita tidak menganggap bahwasanya orang yang memiliki kemampuan ya kemudian kita bilang itu adalah wali Allah. Kalau orang tersebut memang benar-benar bertakwa, dekat dengan Allah, cinta Allah dan dicintai oleh Allah, maka kita katakan itu mungkin karomah. Ya, tapi kalau orang itu ternyata bukan orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bukan karomah. Yaitu adalah tadi sulam ya atau trik atau yang lain. Ilmu hitam atau yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cara kita ya untuk bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan ada 2 cara untuk bisa menjadi wali Allah. Dan sekali lagi semua dari kita bisa untuk menjadi wali Allah tersebut, ya walaupun satu dengan yang lainnya nanti ya tingkatannya derajatnya berbeda. Yang pertama
yaitu menunaikan kewajiban tanpa menambah dengan sesuatu yang sunnah. Ya. Menjalankan semua apa yang Allah wajibkan. Ya. Menjalankan semua apa yang Allah wajibkan, ya, tapi tidak menambah dengan yang sunnah. Yang kedua, yaitu menjalankan semua yang Allah wajibkan, kemudian menambah dengan yang sunnah. Maka bagus yang pertama apa yang kedua, Pak? Ya, yang kedua, ya, menjalankan yang wajib, ya, kemudian menambah dengan sesuatu yang sunnah. Walaupun sebetulnya kalau melakukan yang wajib saja itu cukup, ya, tapi tingkatannya mungkin tidak tinggi. Ya, lebih jelas lebih tinggi, ya, orang yang mengerjakan yang wajib kemudian menambah yang sunnah. Dahulu ada seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya, Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya hanya melakukan sholat yang wajib? Sholat yang wajib dia jaga, benar-benar dia jaga, ya, tidak dia tinggalkan, tidak dia sepelekan, dia jaga yang wajib. Dan ya, saya mengerjakan puasa yang sunnah, sedekah yang sunnah, ya. Saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan saya tidak menambah sedikit pun dari itu semuanya. Tidak menambah sholat yang sunnah, tidak menambah puasa yang sunnah. A'adkhulul jannah, apakah ya bisa saya masuk surga dengan amalan tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, nah, iya bisa. Ya, bisa. Tapi sekali lagi, ya, surga, ya, tingkat dari wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Ini hanya yang pertama, yaitu menjalankan, ya, yang wajib dan tidak menambah yang sunnah. Yang kedua, ini lebih baik, yaitu menambah, ya, dari yang wajib dengan, ya, sesuatu yang sunnah. Dia mengerjakan sholat yang wajib ditambah sholat yang sunnah. Dia mengerjakan puasa yang wajib ditambah puasa yang sunnah. Dan ini jelas lebih baik. Ya. Dan manusia Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjadi tiga. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Sungguh telah kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka, di antara hamba-hamba kami, kata Allah, ada orang yang melampaui batas, menganiaya diri mereka sendiri. Orang-orang yang zalim. Yang pertama, orang-orang yang zalim, menyepelekan yang wajib, ya, apalagi yang sunnah dan yang lainnya, yang bermaksiat kepada Allah walaupun dia beriman. Kemudian yang kedua, waminhum muqtasid. Yang kedua yaitu orang yang pertengahan. Ya, pertengahan yaitu orang-orang yang hanya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram saja, tidak menambah yang sunnah. Waminhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang dahulu, ya, dalam mengerjakan kebaikan. Adalah orang yang paling baik, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu yang menjalankan yang wajib dan, ya, menyempurnakannya dengan yang sunnah. Jadi, ya, dari sini kaum muslimin muslimat rahimahullah wa iyyakum jami'an, ini ya penting bagi kita untuk kita perhatikan, yaitu ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah ini tidak bisa, ya, kita sepelekan, walaupun sunnah tapi yang manfaatnya luar biasa, yang dengannya, ya, derajat kita akan lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana, ya, para ulama menjelaskan manfaat, ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Manfaat ibadah-ibadah yang sunnah. Yang pertama, ibadah yang sunnah itu menyempurnakan ibadah yang wajib. Ibadah sunnah itu menyempurnakan ibadah yang wajib. Misalnya kita sholat, ya, sholat isya misalnya, ya, mungkin sholat isya kita tidak sempurna, ya, pahalanya tidak sempurna, ya, ada mungkin yang kewajiban sunnah atau yang lainnya kita tinggalkan, yang lainnya, ya, tidak sempurna pahalanya. Maka dengan kita menjalankan sholat sunnah, ya, setelahnya rawatib, ya, maka sholat sunnah tersebut menyempurnakan
ya sholat wajib. Kemudian juga para ulama menjelaskan ya dengan menjaga ibadah-ibadah sunnah ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada dia untuk lebih bisa menjaga yang wajib. Kalau kita berusaha untuk menjaga yang sunnah saja kita jaga, maka Allah akan memudahkan memberi taufik ya untuk bisa menjaga yang wajib. Kalau kita meninggalkan yang sunnah ya, maka nanti syaitan akan mudah menggoda sehingga lama-lama kita akan meninggalkan sesuatu yang wajib. Alhamdulillah. Walaupun tetap dalam kaidah yang tetap apapun ibadah sunnah itu tidak bisa mengalahkan keutamaan ibadah yang wajib. Ibadah wajib karena ibadah itu tatafadhal ya, satu dengan yang lain itu tidak sama keutamaannya ya, dilihat dari jenisnya ya atau yang lainnya. Maka ibadah yang wajib ini lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Saya ambilkan contoh misalnya ya, yang kita semua sudah mengetahui insyaallah. Misalnya kita sholat sunnah ya, ada wajib atau sunnah qobliyah atau yang lainnya. Kemudian di tengah-tengah sholat kita baru sholat misalnya ya, 1 rakaat belum selesai, kemudian iqamah ya, didirikan ya sholat wajib. Maka apa yang kita lakukan? Membatalkan ibadah sunnah ya, untuk ya mengerjakan ibadah yang wajib, sehingga ibadah yang wajib ini sempurna ya, sempurna. Ini tidak boleh mengalahkan ya ibadah sunnah mengalahkan ibadah yang wajib. Misalnya contohnya kalau dulu saya di pondok itu di Jogja sana, itu santri itu justru karena dipelajari ternyata santri itu malas belajar, kalau belajar easy, kalau belajar ada malas, ngantuk dan yang lainnya. Ternyata dicari-cari tahu kan sebabnya puasa, maka sempat itu dilarang puasa ya. Kenapa? Karena puasanya itu setelah dipelajari yakin ya puasa itu menyebabkan belajarnya itu loyo. Puasa nih kok pas belajar kantor, padahal belajarnya lebih utama. Misalnya kita sholatnya malam, nanti waktunya subuh tidur bisa kesiangan. Ini tidak enak. Makanya ya walaupun misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah mengatakan rakaatan qoblal fajr ya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Maka sholat subuh ya itu jauh lebih besar daripada ya pahala sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tetap yang paling utama kita menjaga ibadah yang wajib, kemudian kita ya lebih daripada itu kita coba menyempurnakannya dengan menambah sesuatu yang sunnah. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang keempat ya. Poin yang keempat atau faedah yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ya beberapa keutamaan yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita yang mengetahui apa keutamaan kita menjadi wali Allah sehingga membuat kita semangat ya ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ya menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah akan masukkan ya wali-wali Allah ke dalam surga. Dan wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Qad aqdatu li ibadiya as-salihin al-muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Rasulullah, sungguh Allah itu telah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang takwa, yang saleh. Surga yang tidak pernah dilihat, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia,
wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terpikir terlintas di dalam hati. Surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ya untuk wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari hadis tersebut surga, kalau kita menceritakan tentang surga, maka ketahuilah surga itu lebih indah, lebih baik daripada apa yang kita dengar dari cerita tersebut. Bahkan kalau kita membayangkan surga, kenikmatan surga, maka ketahuilah kenikmatan surga itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, karena tidak akan pernah bisa dibayangkan, ya, terlintas di dalam hati manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di antara dua keutamaan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Allah akan mencintai ya mereka, wali-wali Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan perintahkan semua penduduk langit, malaikat Jibril dan semua malaikat untuk mencintai orang tersebut. Tidak hanya itu, juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu cinta kepada orang tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Innallaha yuhibbu fulana fa'ahibhu." Wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbahu Jibril, maka Jibril pun akan mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril akan mengatakan kepada penduduk langit, semua penduduk langit. Jibril mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulana fa'ahibbuhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahli sama, maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian ya Allah akan jadikan manusia di bumi ini juga akan menerima orang tersebut, mencintai orang tersebut. Ini keutamaan yang luar biasa yang menjadi wali Allah. Ya, Allah akan mencintai kita. Ya, kemudian semua malaikat yang akan mencintai kita. Dan manusia, ya, di dunia ini pun Allah akan jadikan mereka cinta kepada kita. Ini yang kedua. Dan sebaliknya, kalau Allah ya membenci kita, wala'udzubillahi min dzalik. Ya, Allah membenci kita karena kemaksiatan yang kita kerjakan, karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, ya, agar Jibril membenci kita. Dan Jibril juga akan mengatakan kepada para malaikat, sehingga malaikat juga membenci kita. Dan Allah pun akan menjadikan manusia di muka bumi ini pun akan membenci kita. Wala'udzubillah. Kemudian yang ketiga, buah ya, atau yang keutamaan kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita taufik sehingga ya anggota tubuh kita ini akan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ya Allah mengatakan ya kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, ya, orang tersebut menjadi wali Allah, maka Allah akan menjadi telinga, menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Artinya Allah akan memberikan kepadanya taufik, ya, sehingga telinganya itu tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Allah akan melindungi pendengarannya dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi dia ya dari terjatuh dari kemaksiatan. Penglihatannya pun Allah akan jaga. Allah akan memberikan kepadanya taufik sehingga menggunakan penglihatannya ini ya untuk kebaikan.
Allah hindarkan, Allah jauhkan dari kemaksiatan. Begitu juga dengan tangan, kakinya dan seluruh anggota tubuhnya Allah akan berikan taufik sehingga semuanya menjadi baik. Maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan juga di antara keutamaan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan memudahkan dia untuk menjalankan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mudahkan dia untuk menjauhi ya berbagai macam kemaksiatan. Allah akan mudahkan dia untuk berbuat taat. Ya. Karena pahala dari suatu ketaatan Allah akan berikan dia taufik untuk bisa menjalankan ketaatan yang lain. Jadi ketaatan ini bisa beranak. Kita menjalankan suatu ketaatan, maka di antara pahala dari kita menjalankan ketaatan tersebut, Allah akan memberikan kita taufik sehingga kita bisa mudah menjalankan ketaatan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan. Kemudian ya yang terakhir, keutamaan yang terakhir yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam hadis ini disebutkan wala in sa'alani la'tiyanahu, apabila dia meminta kepadaku maka aku akan beri, wala in ista'adani la'idanahu, dan apabila dia minta pertolongan maka aku akan beri pertolongan. Jadi keutamaannya yaitu doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita mencintai Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita, permintaan kita akan lebih dikabulkan, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya ini yang 4 poin, 4 faedah yang bisa kita sampaikan ya dari hadis aulia ini, hadis ya tentang wali Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai ya salah satu di antara wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya ada dengar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada dengar yang datang dari kehidupan saya pribadi. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.